Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen asuransi Anda hilang pada saat Anda klaim? Mari kita bahas, ikuti sampai selesai. Ini tentang kehilangan ingatan seorang pria yang sedang menemui dokter karena memiliki masalah kehilangan ingatan. Saya telah mengalami banyak masalah di dalam mengingat hal-hal yang terjadi beberapa jam sebelumnya atau pada memori jangka pendek saya, dokter. Oh gitu. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Lalu pria ini sambil bingung melihat kembali kepada dokter. Sudah berapa lama apanya, dokter? Banyak orang yang kehilangan ingatan, baru saja diomong sudah lupa. Yang kedua, ini tentang teknologi informasi yang paling canggih di dunia. Dalam kuliah ilmu komunikasi, seorang mahasiswa mendapat pelajaran tentang teknologi internet dan peranan kecepatan penyebaran informasi. Semakin cepat, semakin bagus. Mahasiswa bertanya, "Pak dosen, bagaimana kita bisa secara cepat menyebarkan suatu berita kepada orang lain?" Kata Pak dosen sekaligus yang punya gelar profesor, "Kita bisa melakukannya melalui telepon." Oh, lah kalau saya ingin waktunya lebih pendek memberitahu orang lain, lebih cepat lagi gimana caranya? Kata profesor, "Kamu bisa melakukannya melalui televisi dan media sosial." Mahasiswa tidak puas. "Kalau aku ingin lebih cepat lagi, dan aku ingin orang yang mengetahuinya itu lebih banyak lagi, kira-kira gimana caranya, Pak dosen?" Kata profesor, "Kalau begitu kamu boleh coba deh memberitahukan hal ini kepada seorang wanita." Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Anda perlu hati-hati dan lebih bijaksana dengan seorang wanita. Kenapa ini saya bahas? Karena rata-rata penonton channel ini adalah para pria. Kita akan membahas makhluk unik ini ya. Oh, no. Wanita atau perempuan memegang peranan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan di dalam rumah. Baik dalam urusan penjadwalan, mau pergi kemana, liburan kapan, baju yang akan dipakai, kemana mau pergi, mau makan apa hari ini. Bahkan di dalam urusan keuangan pun, wanita memegang peranan yang sangat besar. Dia bisa menentukan berapa uang yang harus Anda siapkan. Kalau Anda kerja, dia bisa menjadi tolok ukur apakah kerja Anda bagus ataukah tidak dengan hanya melihat hasilnya. Dia bisa jadi seperti bos Anda, cuma tidak punya posisi resmi seperti di kantor. Termasuk dalam asuransi juga. Saat Anda mau memperkenalkan asuransi, Anda tidak bisa lepas dari makhluk satu ini. Meskipun ngobrolnya dengan suaminya, dia bisa loh membatalkan meski tidak pernah ketemu dengan Anda sebagai agen. Kayak remote control gitu. Bahkan banyak pria saking takutnya dengan istrinya, seringkali istri dijadikan alasan bahwa dia tidak setuju. Padahal belum tentu kita para pria sudah menjelaskannya dengan benar. Makanya saya sarankan kepada Anda untuk melibatkan pasangan Anda untuk mengambil keputusan membeli asuransi itu bersama-sama dengan cara berdiskusinya itu bertiga atau berempat, bukan berdua saja dengan Anda. Mengapa? Karena bisa jadi apa yang ditanyakan oleh istri Anda tidak Anda tanyakan. Maklum, laki-laki itu punya gengsi dan egoisme yang berbeda dengan para perempuan. Apalagi kalau ketemu agennya itu adalah seorang perempuan yang cantik, menarik, pintar, berpenampilan yang bagus, lalu sebagai calon nasabah ditawari asuransi, laki-laki bingung. Mau bilang nggak punya uang itu malu, kalau bilang iya takut dengan kulkas di rumah. Oh, wes angel. Bisa-bisa Anda membeku begitu ditanya. Papa, pengeluarannya apa lagi sih, Pak? Buat apa? Buat anu apa? asuransi. Apa kamu bilang? Buat apa, Pak? Kamu tuh ya, Pak?
kok kurang paham aja? Kita ini kan pengeluarannya sudah banyak. Belum buat beli bajuku, lipstikku, senam fitness, dan krim pemutih, pengurusan badan. Itu terus gimana, Pak? Apa kamu mau berat badanku tetap 100 kilo kayak gini? Aku itu malu, Pak, sama tetangga kita. Dia itu langsing, putih, cantik. Lah sedangkan aku, kamu bilang aku itu kayak Gea. Aku kira seperti artis Gea YouTube. Ternyata merek kulkas. Kamu itu keterlaluan, Papa. Buat bayar KPR, buat angsuran mobil. Papa kan tahu gaji Papa itu kan masih kecil. Jangan ada pengeluaran lagi. Coba kamu bilang yang jelas. Buat apa itu? Buat Apa? asuransi, Ma. Buat asuransi. Ngarep daplek kan ngomong. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Memang tidak mudah ya berbicara soal asuransi dengan perempuan kalau dia tidak paham konsep dasarnya. Padahal asuransi itu adalah mutlak dibutuhkan para perempuan yang memiliki suami yang kaya. Apakah Anda yakin harta suami Anda yang banyak itu pasti akan jadi milik Anda? Itu milik anak Anda loh. Dan apakah Anda yakin bahwa suami Anda usianya itu bisa lebih panjang daripada Anda? Bagaimana jika suami Anda sakit lalu bangkrut? Seluruh asetnya tidak produktif. Lalu siapa yang mau mengurusi suami yang sudah dalam keadaan tidak berdaya? Pakai uang dari mana? Apalagi kalau istrinya tidak kerja, kalau bukan dari asuransi. Padahal Anda tahu, sebesar apapun rekening suami, tidak serta-merta bisa Anda ambil alih meskipun Anda menunjukkan KTP dan surat nikah di depan CS Bank, Customer Service Bank. Mau bank asing, bank lokal, atau bank Samiun, semuanya sama. Sedangkan Anda sendiri tidak bekerja. Ya, karena memenuhi permintaan suami agar mengurusi 3 orang anak dari benih suami Anda. Padahal bisa jadi karena Anda mungkin ya terlalu cantik menurut ukuran suami Anda, sehingga dia takut Anda lari dan pergi dari dia. Makanya dikurung dengan alasan merawat anak. Itulah resiko punya istri cantik. Kalau istrinya jelek ya mungkin dibolehin ya, dilepas kemana saja aman. Wah repot ambek buta terong ya. Tapi bukan berarti kalau Anda diizinkan keluar oleh suami berarti Anda jelek ya. Itu bisa terjadi karena suami Anda lebih cerdas. Yang kedua, karena dia memiliki pengertian yang sangat dalam dan luas tentang bagaimana menjalani hidup. Karena banyak suami bodoh yang membiarkan istri cantiknya hidup tidak terurus saat dia sudah tidak lagi produktif meskipun masih hidup. Nah, kita kembali ke topik utama ya. Ada satu masalah umum yang seringkali dialami oleh nasabah ketika ingin tahu lebih lanjut tentang polis asuransinya. Atau mau ngajukan klaim, pas sedang menghubungi agen asuransinya, mereka menghilang. Sudah bergabungnya prosesnya itu tidak mudah. Nasabahnya pun tipikalnya seorang yang temperamental plus berjenis kelamin perempuan lagi. Wah, wis, berita bisa tersebar kemana-mana. Anda sebagai agen yang tidak tahu apa-apa saat memperkenalkan program proteksi kepada si Gea ini. Gea. Langsung seperti disengat listrik deh. Semua pengalaman buruk yang pernah dia miliki bisa keluar, cerita curhat semuanya kepada Anda, masuk ke telinga Anda. Bahkan semua nama binatang yang ada di kebun binatang itu bisa ikut serta Anda koleksi saat mendengarkan curhatannya. Tapi sabarlah. Jadikan itu sebagai sebuah jalan untuk bisa mengenal keluarga mereka secara lebih utuh. Karena sebelum Anda tahu keberatannya, Anda tidak akan pernah bisa menjual apapun. Sebelum Anda tahu masalahnya, Anda tidak mungkin bisa memberikan solusi yang mereka butuhkan. Selama tujuan Anda adalah menjadi penasihat keuangan keluarga bagi mereka, bukan sebagai agen yang menjual polis seperti pola kerja para sales. Jujur ya, saya harus mengakui ada oknum agen asuransi yang tidak bertanggung jawab. Dan terasa akan sangat mengecewakan dan menyakitkan saat nasabah itu menerima pesan pendek yang menulisnya begini. Maaf Pak, Ibu, saya sudah tidak di perusahaan itu lagi. Jadi Bapak atau Ibu
Bisa langsung tanya ke perusahaan atau langsung ajukan klaim ke sana sendirian ya. Ya apa kon milih kanca dagelane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Apa yang harus Anda lakukan saat agen bertindak seperti itu? Sebagai nasabah, Anda tentu mempunyai hak dan seharusnya mendapatkan servis yang baik. Meskipun premi Anda terbilang yang paling kecil, itu tidak berarti Anda tidak bisa dilayani. Terus bagaimana dengan nasib polis Anda? Anda harus minta tolong kepada siapa? Anda harus kemana? Pertama, pahamilah bahwa hal itu adalah oknum ya. Tidak semuanya seperti itu. Ada banyak sekali agen asuransi yang komitmen hingga ujung usianya. Bahkan selama menekuni profesinya selalu memperoleh penghargaan. Jadi penting bagi Anda untuk memilih agen asuransi yang memiliki lisensi aktif dari AAJI, menunjukkan karakter yang baik dan profesional di bidangnya. Terus solusinya bagaimana kalau polis lama Anda tidak ada agennya? Saran saya, Anda beli lagi polis baru. Karena setahu saya, di asuransi kami dilatih untuk ringan tangan menolong siapapun. Banyak di tim saya dengan sukarela bersedia untuk membantu pengurusan klaim meskipun bukan nasabahnya langsung. Kami diajarkan untuk tidak menyarankan nasabah menutup polis yang telah mereka miliki sebelumnya. Apa alasannya? Karena itu tidak menguntungkan nasabah. Karena kami pun juga nasabah. Sebagai agen, kami pun juga nasabah. Kami menyadari bahwa memiliki satu polis itu tetap kurang. Karena punya banyak polis itu pun belum tentu aman jika nasabah itu memiliki kebutuhan yang tinggi. Yang kedua, perusahaan asuransi joint venture seperti Allianz sudah memperlengkapi para nasabahnya untuk terhubung secara langsung dengan perusahaan, baik dalam urusan pengkinian data, perubahan isi polis, progres investasi, laporan histori pembayaran, hingga pengajuan klaim. Anda bisa terlayani 24 jam selama menggunakan fasilitas website dan chat online ya. Khusus untuk di masa pandemi ini, Anda dilayani selama 12 jam 6 hari kerja. Ketiga, Anda tidak perlu khawatir dengan polis Anda. Selama masih aktif, Anda pasti akan terlindungi. Karena seluruh perusahaan asuransi diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan keberadaannya dilindungi oleh negara bahkan oleh undang-undang. Jadi jangan khawatir ya, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan saat ini. Yang pertama, segera telepon secara langsung ke customer service-nya kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan polis. Jangan ditunda ya. Yang kedua, cari di sekitar Anda agen asuransi yang Anda kenal dengan baik. Anda minta mereka untuk mereview polis Anda. Jangan takut dengan mereka. Saya pastikan Anda tidak akan dipaksa untuk membeli jika sejak awal niat Anda bertemu dengan mereka sudah jelas dan sudah Anda sampaikan di awal. Yang ketiga, jika masih ada persengketaan masalah klaim asuransi Anda, maka Anda bisa melayangkan kepada lembaga BMAI atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan secara hukum, dan silakan Anda search di Google BMAI ya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.